Inilah inti dan kunci kesuksesan digital marketing dalam membesarkan bisnis. Mau tahu selengkapnya? Simak video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Success People, bersama saya lagi Frandi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana digital marketing bisa membuat sebuah bisnis besar. Tema ini saya bahas karena banyak sekali praktisi-praktisi internet marketing yang sudah bertahun-tahun menggeluti dunia internet marketing mungkin, tapi masih belum bisa menggrowthkan bisnisnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas. Jadi kenapa banyak yang gagal gitu ya? Dia sudah belajar internet marketing, kemudian belum menghasilkan apa yang seperti diharapkan. Yang pertama, rata-rata karena para internet marketer itu memiliki mindset hit and run. Jadi mindsetnya masih make money, yang penting dapat uang, seperti itu. Yang penting dapat uang, sehingga yang dikejar dia bukanlah konsep fundamental, bukan pemahaman secara menyeluruh, tapi yang penting adalah bagaimana tekniknya menghasilkan uang dengan cepat, bagaimana menghasilkan uang dengan cepat dengan cara-cara yang mudah, sehingga fokusnya bukan ke pemahaman, bukan ke ilmu, tapi fokusnya adalah mencari bug dan mencari celah dan segala macam. Ini yang harus, kalau teman-teman pengen sukses, maka ini harus dihindari. Kemudian yang kedua, bagi pemula ini bingung memulai dari mana. Karena di internet ini kalau kita mau belajar, disuruh belajar digital marketing ataupun internet marketing, pasti banyak sekali sumbernya. Jadi rata-rata pemula ini bingung mau mulai dari mana gitu ya. Apakah harus mulai belajar traffic source dulu, atau belajar model bisnisnya dulu, affiliate dulu, atau AdSense dulu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, rata-rata mereka mempunyai fixed mindset. Fixed mindset itu apa sih? Jadi mindset yang dia sudah nggak ingin berkembang gitu. Jadi misalkan dia dengan internet marketing sudah bisa menghasilkan 10 juta per bulan. Jadi dia ngerasa sudah puas nyampe di situ, sehingga penghasilannya itu ya cukuplah untuk kehidupannya sehari-hari sama keluarga dan lain-lain. Sehingga kalau kita punya mindset seperti ini sangat sulit untuk mengembangkan sebuah bisnis. Padahal bisnis itu harus mempunyai sistem, punya karyawan yang besar, maka omsetnya tidak cukup hanya 10 juta atau profitnya tidak cukup 10 juta, maka harus di angka yang lebih besar lagi, ratusan bahkan miliaran rupiah. Terus yang keempat, jadi kebanyakan para digital marketer atau internet marketer itu belajarnya setengah-setengah. Artinya dia tidak, sebenarnya gambaran besarnya apa sih digital marketing ini? Mereka hanya belajar secara parsial. Kalau teman-teman bekerja gitu ya, kemudian spesifik di pekerjaan tertentu, itu tentu saja itu tidak masalah. Tapi ini sangat bermasalah ketika teman-teman misalkan posisinya sebagai seorang manajer marketing atau sebagai direktur marketing apalagi, maka pemahaman yang menyeluruh ini adalah suatu kewajiban. Dan yang kelima adalah ini yang sering mungkin bagi pemula juga ya, itu tersesat. Saya menyebutnya tersesat karena sama seperti di offline ya, ilmu digital marketing atau internet marketing ini juga ada ilmu white dan juga black gitu ya. Jadi yang tersesat ini rata-rata mereka menganggap bahwa internet marketing adalah cara menghasilkan uang dengan cepat, cara menghasilkan uang dengan cara instan. Sehingga ketika mereka mencari informasi dan segala macam, ketemulah bisnis-bisnis yang dengan skema-skema uang cepat gitu ya, dengan uang instan. Misalkan skema-skema Ponzi, kemudian money game, atau dulu itu ada namanya manusia makan manusia gitu ya, MMM itu ya, kayak gitu. Jadi itu ilmu orang-orang yang tersesat ya. Jadi menganggap bahwa internet marketing yang seperti itu, padahal itu sangat ini ya, itu bukan bisnis sama sekali. Kita kategorikan ini bukan bisnis. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kenapa banyak sekali di antara kita yang masih belum
mencapai apa yang diharapkan, belum mencapai kesuksesan. Nah, jadi apa sih sebenarnya kunci kesuksesan digital marketing itu untuk menggrowthkan, untuk menumbuhkan sebuah bisnis? Jadi kuncinya dia adalah yang pertama, dia harus mengetahui secara utuh digital marketing ini seperti apa. Yang kedua, dia harus memahami customer journey. Dan yang ketiga, dia harus memahami bisnis tentu saja. Karena yang mau kita besarkan adalah bisnis, maka sebagai internet marketer, sebagai digital marketer, maka kita wajib paham juga tentang bisnis itu seperti apa. Kalau ada digital marketing yang nggak paham bisnis, atau dia, wah nggak penting lah bisnis, yang penting menghasilkan uang, maka ya otomatis dia nggak akan, seumur hidupnya tidak akan bisa mengembangkan bisnis gitu ya. Nah, jadi teman-teman ketika pengen membesarkan bisnis dengan digital marketer, intinya kunci rahasianya adalah teman-teman menguasai ini. Orang menyebutnya kadang dengan marketing funnel atau dengan growth hacking funnel. Jadi kita harus tahu ya masing-masing stepnya itu, kita harus belajar apa itu di sini. Yang pertama adalah awareness. Jadi di sini ada yang menjadikan satu ya, ada yang memisahkan. Jadi ada yang awareness itu bagian dari acquisition, tapi saya lebih senang memisahkan gitu. Jadi ada di atasnya acquisition ini ada awareness dulu. Awareness, kemudian acquisition, kemudian activation, lalu berlanjut ke retention, referral, dan revenue. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah awareness. Di awareness ini kita akan membahas bagaimana produk dan jasa kita ini bisa menjangkau banyak orang. Maka yang harus kita kuasai di sini itu adalah tentang menguasai traffic generation, belajar tentang traffic source dan lain-lain. Jadi di step pertama adalah awareness. PR kita adalah bagaimana sebanyak mungkin produk dan jasa kita ini diketahui oleh banyak orang, atau bagaimana produk atau jasa kita ini menjangkau market. Maka pembahasan kita di sini adalah tentang traffic generation, tentang source traffic, sumber-sumber traffic. Maka kita harus menguasai semua sumber traffic, source traffic ketika kita ingin sukses. Jadi untuk traffic ini paling tidak dibagi menjadi 4 ya. Ada on traffic, ada free traffic, ada paid traffic, dan yang terakhir adalah GV traffic. Yang pertama adalah on traffic. Ini adalah traffic kita sendiri yang bisa kita kendalikan secara full. Ini saya sebut dengan traffic yang wajib gitu. Kebanyakan internet marketer malah mengesampingkan, dalam tanda kutip mengesampingkan traffic ini. Padahal ini adalah traffic wajib yang harus dimiliki oleh seorang digital marketer ketika ingin mengembangkan bisnisnya, yaitu email list, email marketing, dan juga WhatsApp list di sini. Artinya traffic ini bisa kita kendalikan ketika kita pengen promo dan segala macam, ini sangat bisa kita kendalikan. Dan yang kedua adalah organic traffic. Organic traffic ini mungkin yang sudah seringkali kita pakai gitu ya. Artinya adalah traffic yang free, yang kita bisa mendatangkan, menjangkau market kita dengan cara gratis. Ini ada contohnya adalah Facebook profile kita, kemudian Instagram, kemudian TikTok, Twitter, dan lain-lain, semuanya yang free. YouTube, kemudian marketplace, forum, itu ya. Intinya yang free. Kemudian ada juga paid traffic. Paid traffic ini adalah traffic yang berbayar. Keunggulannya apa dengan free traffic? Paid traffic otomatis hasilnya bisa instan gitu. Jadi kita mau ngiklan hari ini kita set iklannya, maka sudah ketemu hasilnya gitu ya. Apakah performanya bagus atau tidak? Contohnya adalah Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Twitter Ads, YouTube Ads, dan lain-lain. Dan terakhir adalah GV traffic. GV traffic ini adalah traffic yang bersumber bukan dari kita, tapi kita berpartner dengan yang lain.
Misalkan kita dengan para affiliator, kemudian influencer, selebgram, dan lain-lain. Jadi kuncinya di awareness ini, bagaimana agar produk dan jasa kita ini bisa menjangkau banyak market, maka kita harus menguasai semua traffic generation ini. Menguasai. Gitu ya. Kalau kita sudah menguasai ini enak. Gitu ya. Nanti setiap produk atau jasa punya karakternya masing-masing ya. Walaupun nanti dalam prakteknya kita tidak akan membombardir semua traffic ini, tapi ketika kita menguasai ini maka kita bisa tes. Misalkan produk A, kita coba dengan yang untuk test market kita pakai yang berbayar dengan Facebook Ads atau Google Ads, kita coba, hasilnya kita analisa. Ketika yang bagus nanti kita semua coba Facebook Ads, oh ternyata yang paid traffic yang terbaik adalah misalkan produk A adalah Facebook Ads. Kemudian kita coba yang on traffic, ternyata email, marketing, JV traffic dan segala macam. Akhirnya kita menemukan di awareness ini kita menemukan channel traffic source yang paling bagus untuk produk dan jasa kita. Nah, jadi di awareness ini nantinya outputnya adalah kita akhirnya memilih sumber yang paling efektif dan efisien. Artinya yang paling works dan yang paling dalam tanda kutip hasil dengan biaya murah tapi menghasilkan profit yang besar. Jadi tidak perlu semuanya, tapi di awal kita harus mencoba semuanya dulu. Mencoba, akhirnya tahu yang terbaik mana, maka itu yang akan kita gunakan, traffic itu yang akan kita optimalkan dan kita bisa scale up, kita bisa duplikasi. Oke, lanjut di funnel yang kedua, di step yang kedua. Di sini adalah acquisition. Acquisition ini adalah bagaimana yang PR kita sebagai digital marketer adalah memikirkan bagaimana orang-orang yang sudah terjangkau iklan kita, promosi kita itu bisa membuka website kita atau landing page kita untuk melihat lebih detail tentang penawaran produk atau jasa kita. Nah, sampai akhirnya mereka masuk ke website kita, sampai akhirnya mereka mengontak kita. Nah, di acquisition ini, diakui acquisition adalah ketika kita sebagai digital marketer mendapatkan list email ataupun list nomor WA ataupun kontak gitu ya. Kontak itu sudah masuk ke kita. Itulah dari kunci dari acquisition. Nah, di kunci di acquisition ini jadi yang paling menentukan adalah user experience dan user interface. Jadi ketika traffic atau pengunjung sudah masuk di landing page kita dan di website kita, maka PR kita selanjutnya adalah bagaimana membuat visitor ini mengalami sebuah pengalaman yang menyenangkan. Sama halnya ketika di offline ya. Di offline itu ketika kita masuk toko, yang pertama maka mulai dari tempat parkirnya aja itu harus dibuat bagaimana supaya menyenangkan. Parkirnya luas, kemudian tukang parkirnya menyenangkan gitu ya. Ketika sudah keluar, kemudian tukang parkirnya mempersilahkan masuk, kemudian masuk ke toko dan lain-lain. Sama, di online digital marketing juga seperti itu. Toko kita adalah website kita, landing page kita, maka bagaimana pengunjung ini bisa nyaman, mendapatkan pengalaman yang terbaik. Ini adalah PR-nya di user experience. Maka yang PR kita sebagai digital marketer contohnya adalah sebagai misalkan page speed, kecepatan website. Maka kecepatan website kita harus cepat gitu. Ketika orang sudah ngeklik iklan kita kemudian masuk landing page, ketika website kita lama sekali dibuka maka BT gitu ya. Visitor BT kemudian nggak jadi melihat penawaran kita, dia akan langsung close, menutup. Kemudian ketika sudah masuk ternyata loadingnya lama, gambarnya lama dan segala macam itu. Maka di sini adalah user experience dan user interface. User interface itu adalah tentang dari segi bentuk, warna, tulisan gitu ya. Agar produk kita ini bisa mendapatkan interaksi yang maksimal di visitor. Kalau di offline ini kayak misalkan tampilan etalase gitu ya. Kalau etalasenya bagus itu maka orang juga lebih nyaman berbelanja. Maka konversinya orang berbelanja jadi niatnya nggak berbelanja jadi pengen berbelanja, jadi mempengaruhi tingkat konversi juga. Oke,
Kemudian di step ketiga atau di funnel yang ketiga ada namanya activation. Activation di sini adalah bagaimana caranya agar orang yang sudah mengontak kita, ingat ya di step kedua tadi di acquisition adalah syaratnya diakui acquisition ketika pengunjung sudah mengisi form atau sudah mengontak kita. Artinya kita sudah mendapatkan nomor WA dia, mendapatkan email, itu sudah masuk di akuisisi. Kemudian activation ini adalah bagaimana kontak-kontak tadi yang masuk di kita akhirnya closing, akhirnya membeli produk atau jasa kita. Nah, di sini ada 3 hal kuncinya yang terpenting. Yang pertama adalah kita sebagai digital marketer, supaya orang ini yang sudah berminat ini membeli produk kita, kita bisa pakai dengan teknik free trial. Coba dulu. Misalkan kalau produk kita digital, misalkan dicoba dulu selama 7 hari, free trial dalam 7 hari. Kalau biasanya mereka cocok, oke, maka biasanya konversinya sangat tinggi. Maka free trial ini sangat penting. Kedua adalah teknik closing. Jadi di activation ini banyak di ranah perCS-an ya, di customer service. Maka seorang customer service itu harus jago closing. Ada namanya ilmu teknik closing. Nah, nanti akan kita bahas tersendiri masalah ini. Yang ketiga adalah follow up. Nah, di sini disebutkan dengan follow up brutal. Maka jadi konsumen itu tidak langsung closing di hari itu. Kadangkala hari pertama kita masih nego-nego, kemudian kan konsumen masih nanya lebih lanjut dan segala macam. Akhirnya artinya di sini perlu follow up. Kenapa sih kita harus memfollow up? Karena sebenarnya setiap leads atau setiap kontak visitor, kontak calon konsumen yang masuk ke CS kita, nomor HP CS kita itu sebenarnya adalah aset yang berharga. Artinya itu ada biayanya, ada cost. Kalau dalam iklan itu ada namanya cost per acquisition. Jadi ada biaya dari satu orang yang diakuisisi. Maka ini jangan sampai dilepas gitu. Jadi selalu di follow up. Ada follow up series namanya. Ada hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, terus sampai closing gitu. Jadi targetnya di sini adalah closing, benar. Jadi sebagai digital marketer di step ketiga ini harus menguasai harus paling tidak 3 hal ini, yaitu free trial, kemudian teknik closing dan juga follow up brutal. Oke, di step keempat ada retention. Jadi ketika orang sudah closing, udah membeli produk kita, PR berikutnya adalah bagaimana agar konsumen ini menjadi pelanggan setia kita. Bagaimana konsumen yang sudah membeli produk kita, membeli produk kita lagi, gitu ya. Maka ada 3 hal yang harus kita kuasai sebagai seorang digital marketer. Di step yang keempat ini, di step retention, ketika ada orang yang sudah membeli produk kita, dan bagaimana cara agar konsumen itu membeli lagi. Maka di sini paling tidak ada 3 hal. Ada CRM, Customer Relationship Management. Yang kedua bisa dibuat dengan program membership. Yang ketiga adalah inovasi. Yang pertama adalah Customer Relationship Management. Jadi konsumen yang sudah di kita itu bukan berarti kita diamkan begitu saja. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan konsumen kita, karena cost akuisisi biaya untuk mengakuisisi konsumen baru itu lebih mahal daripada kita merawat konsumen yang telah ada. Jadi sebenarnya kalau kita bisa jago di sini di CRM ini, maka kita sebagai pengusaha itu bisa sangat menghemat budget gitu ya. Dengan konsumen yang sudah ada ini bisa repeat order terus setiap bulan atau bahkan setiap minggu. Yang kedua adalah dengan sistem membership. Ini juga bisa kita terapkan sebagai seorang digital marketer untuk membuat konsumen ini membeli ke kita lagi. Dengan membership misalkan untuk bagi yang menjadi member, dia akan dapat diskon setiap pembelian berikutnya gitu. Jadi orang merasa wah sayang ya kalau nggak beli di tempat itu nanti nggak dapat diskon itu. Yang ketiga adalah inovasi. Kenapa inovasi masuk di retention gitu ya? Karena gini, produk kita atau jasa kita ini harus terus berinovasi menyesuaikan dengan kebutuhan market.
Maka di sini ada innovations by jobs to be done. Artinya adalah inovasi-inovasi kita itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan market, gitu ya, dengan masalah-masalah yang ada di market. Maka di sini di retention ini kita bisa dengan mengeluarkan survei-survei, gitu ya, dengan survei-survei kecil-kecilan, survei yang mendalam ke konsumen kita. Sebenarnya apa yang mereka inginkan, ini kita catat. Apa yang mereka keluhkan, gitu. Itu akan menjadi bahan untuk inovasi produk kita ke depannya, sehingga produk kita semakin lama, semakin hari ini semakin perfect di mata pelanggan kita. Jadi dengan inovasi jobs to be done ini harapannya produk-produk kita ini semakin fit to market, semakin menjadi solusi terhadap masalah dari konsumen kita. Jadi jangan sampai kita melakukan inovasi itu sembarangan, gitu ya. Hanya misalkan pendapat pribadi, misalkan kayaknya ini bagus nih, ditambah fitur ini, tambah fitur ini, tapi ternyata fitur itu tidak diinginkan oleh market. Maka cara terbaik adalah dengan melakukan survei, dengan melakukan deep analysis, dengan melakukan observasi, dengan melakukan wawancara mendalam dengan konsumen. Mereka keluhannya apa, keinginannya apa, itulah yang akan menjadi dasar kita untuk berinovasi. Oke, di step kelima atau di funnel kelima ini adalah referral. Kita sebagai digital marketer, PR kita adalah bagaimana konsumen yang sudah menjadi pelanggan setia kita, repeat order setiap bulan, setiap minggu, ini bagaimana dia tidak hanya mengkonsumsi produk dan jasa kita untuk dirinya sendiri. Nah, PR-nya adalah bagaimana konsumen ini juga ikut mereferensikan produk dan jasa kita ke orang lain. Gitu ya. Jadi kenapa ini penting? Referral ini penting karena secara psikologi orang itu lebih percaya ketika yang promosi itu adalah teman dekatnya, gitu ya, orang yang dikenalnya ataupun keluarganya, gitu ya, itu lebih mengena. Maka di sini harus kita sebagai digital marketer juga harus intens, harus memperhatikan betul-betul di referral ini. Jadi untuk referral ini ada dua ya paling tidak. Jadi referral yang terjadi secara natural dan referral yang dirancang, yang kita rancang. Kalau referral natural ini tidak perlu kita bahas sebagai seorang digital marketing, nggak perlu kita bahas, tapi mungkin bisa dievaluasi ya. Kenapa yang natural ini banyak atau tidak? Ketika yang natural ini banyak, maka itu mengindikasikan bahwa produk atau jasa kita ini bagus, berkualitas, atau disukai oleh konsumen. Tapi ketika yang merekomendasikan secara natural, secara alami ini sedikit, artinya orang ketika sudah memakai produk kita ini, dia tidak memberitahu orang lain, tidak mereferensikan. Ini merupakan indikasi bagi kita ini bahwa kita harus evaluasi bahwa bisa jadi produk kita ini tidak bagus atau tidak disukai oleh konsumen kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah dengan ada program affiliate, gitu ya, sehingga ini bisa mendorong orang yang sebelumnya tidak berkeinginan untuk mereferensikan produk kita, jasa kita ke orang lain, maka dia ada keinginan karena ada misalkan ada kupon diskon, gitu ya, ada diskon kalau misalkan dia men-share info ini di sosial medianya dia, gitu. Kemudian ada sistem affiliate sehingga ada komisi yang didapatkan, konsumen ini akan dapat komisi sekian persen ketika ada temennya atau ada orang lain yang membeli produk kita atas rekomendasi dari konsumen. Step yang terakhir atau step yang keenam adalah revenue. Karena tujuan akhir dari bisnis itu adalah menghasilkan sebanyak-banyaknya revenue. Maka di sini kita sebagai digital marketer juga harus memperhatikan. Ini ada di funnel yang terakhir. Bagaimana menghasilkan sebanyak-banyaknya revenue. Maka kunci dari revenue di sini adalah pertama perbanyak revenue stream. Yang kedua adalah kita jangan lupa melakukan upselling dan cross selling. Jadi revenue stream itu yang pertama adalah revenue stream. Revenue stream itu adalah sumber-sumber penghasilan. Contoh, di bisnis saya, salah satu bisnis saya itu adalah kursusan bahasa Inggris. Core revenue atau revenue utama itu adalah dari biaya kursusnya.
Tapi sebenarnya masih banyak sekali revenue stream yang bisa kita hasilkan, yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Misalkan ada biaya sepeda, gitu ya. Ada misalkan kita jualan merchandise, kemudian kita jualan seragam, kemudian ada jasa fotokopi dan lain-lain, masih banyak sekali. Nah, tugas kita adalah bagaimana mencari revenue stream di bisnis atau usaha kita masing-masing. Kemudian upselling. Yang dimaksud dengan upselling adalah kita menawarkan sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Nah, misalkan contohnya di produk saya, jualan utama saya adalah misalkan kursus bahasa Inggris online, kelas online. Misalkan harganya 500.000 taruhlah seperti itu. Jadi kita juga harus menawarkan sebagai seorang digital marketer, kita harus menawarkan kepada konsumen kita produk lain yang nilainya jauh lebih tinggi. Misalkan dengan kelas private, ini harganya bisa sampai 5 kali lipat dari harga kelas yang reguler. Artinya satu konsumen ini jangan sampai kita sia-siakan gitu ya. Jadi bagaimana di revenue ini adalah otak kita harus berpikir sebagai seorang digital marketer, bagaimana satu orang ini bisa menghasilkan banyak revenue. Nah, seperti itu ya. Dengan tadi upselling, ketika sudah masuk kelas reguler ditawarin dengan private, otomatis dengan harga yang lebih mahal. Kemudian ada namanya cross selling. Kalau upselling adalah dengan barang lain yang nilainya lebih tinggi, sedangkan kalau cross selling ini adalah barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan core produk kita. Nah, kalau tadi kan yang di upselling itu masih sama ya, sama-sama kursus. Tapi kalau di cross selling ini yang tidak ada hubungannya dengan core produk kita. Misalkan cross selling adalah kursus, kemudian kita tawarkan tadi beli merchandise kita, beli topi gitu ya. Kemudian ada misalkan kita tawarkan misalkan jasa sepeda gitu ya, kemudian jasa laundry dan lain-lain, itu adalah dalam rangka cross selling. Jadi satu orang bisa kita dapat penghasilan lebih banyak dari sana. Nah, itu tadi sebenarnya ada 5 step. Jadi kalau kita pengen sukses digital marketing dan kita bisa berhasil mengembangkan bisnis kita, maka seorang digital marketer wajib tadi ya, yang pertama adalah menguasai secara keseluruhan sebenarnya digital marketing itu apa. Yang kedua, dia harus tadi memahami customer journey, mulai dari awareness, kemudian acquisition, kemudian activation, lanjut ke retention, referral, dan terakhir adalah revenue. Dan yang ketiga adalah seorang digital marketer tersebut harus mengerti, paham juga tentang bisnis. Karena otomatis kita mau membesarkan bisnis, bagaimana kita mau membesarkan kalau kita sendiri sebagai marketernya tidak paham tentang bisnis, maka itu akan sulit dicapai. Nah, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Jadi intinya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa untuk menjadi seorang digital marketer yang bisa menggrowthkan, bisa menumbuhkan bisnis kita, maka ada 3 hal yang harus kita kuasai tadi. Kita harus menguasai digital marketing secara keseluruhan, kemudian memahami customer journey dan memahami bisnis itu sendiri. Dan apa yang saya sampaikan di sini tadi itu hanyalah sebuah pengetahuan, hanya sebuah knowledge. Tidak ada yang instan. Ketika teman-teman melihat video ini terus kemudian tiba-tiba bisnis teman-teman membesar, no, itu nggak akan terjadi sebelum teman-teman praktek. Jadi silahkan teman-teman mempraktekkan setiap step tadi, mulai dari awareness sampai dengan revenue, agar karena sesuatu itu akan menghasilkan ketika kita mempraktekkan. Oke? Jadi sekarang waktunya praktek, teman-teman sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya, maka cara terbaik adalah dengan praktek. Ketika dalam perjalanan teman-teman mengalami kendala, boleh sharing-sharing, kita sharing saya, bisa menghubungi saya di Instagram saya atau bisa komen di bawah video ini. Terima kasih, saya Frandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.